Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya dengan Yosef Victorius di SIP. Saat ini telah hadir bersama saya Bapak Ronald Philip Slater, SSTP, sebagai Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi di Biro Organisasi Pemerintah Provinsi NTT. Baik, di sini kami akan membahas bagaimana implementasi praktek nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dalam pengalaman Bapak Roy selama melaksanakan tugas sebagai ASN. Oke, terdapat 3 pertanyaan utama yang akan saya tanyakan dalam wawancara ini. Baiklah, yang pertama, mohon izin Bapak. Pertanyaan pertama, apa pendapat Bapak tentang pentingnya implementasi nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban seorang ASN? Mohon izin Bapak untuk menjawab. Terima kasih Pak Jerry. Siap, Bang. Pertama saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mewawancarai kaitan dengan tugas selama diklat. Saya ucapkan selamat juga menjalani proses diklat, adalah suatu kesempatan baik buat Pak Jerry dan teman-teman untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi sebagai aparatur sipil negara. Nah, kaitan dengan pertanyaan tersebut, memang nilai-nilai dasar aparatur sipil negara sebagaimana telah disebut, baik dari sisi akuntabilitas, sisi etika, komitmen mutu, dan nasionalisme, itu merupakan nilai-nilai yang menjadi dasar utama kita sebagai pelayan masyarakat atau pelayan publik yang perlu dikembangkan dan terus ditingkatkan baik secara individu maupun nanti akan mempengaruhi proses kita di organisasi. Nah, kalau saya sebagai Subbagian Reformasi Birokrasi dan pengalaman saya selama beberapa tahun menjadi pegawai negeri sipil dari 2006 hingga saat ini, tentu membangun nilai-nilai tersebut bukanlah hal yang mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Yang paling sulit itu sebenarnya mengatasi konflik kepentingan untuk menerapkan nilai-nilai yang dasarnya adalah individu dengan nilai-nilai yang dasarnya yang menjadi etika publik. Konflik itu terjadi bila mana etika publik yang ada berkembang baik di organisasi maupun di tengah-tengah masyarakat memiliki perbedaan-perbedaan standar etikanya atau etisnya. Kemudian kita sebagai aparatur publik, sebagai pelayan publik, tentu penting untuk menempatkan diri bagaimana antara apa yang kita yakini dengan nilai publik itu bisa tepat dan dimediasi dengan tepat. Bagaimana tindakan dan sikap kita itu bisa tepat dan tidak melukai etika publik tadi. Kemudian dalam perjalanannya memang secara aturan, kemudian institusi kita mengeluarkan standar etika. Standar etika, namun itu berlaku secara organisasi yang disebut etika organisasi atau kita sebut kode etik sebagai aparatur sipil negara. Saya kurang hafal peraturannya, tapi terakhir untuk kita di pemerintah provinsi baru saja Pak Gubernur menetapkan peraturan mengenai etika ASN yang itu menjadi pedoman standar, menjadi arah untuk kita bersikap dan bertindak dalam pelayanan kita pada masyarakat. Kemudian kaitan dengan akuntabilitas, sebenarnya kita mengalami persoalan konseptual di sini. Bagaimana kepada siapa kita memberi pertanggungjawaban.
eh, karena ada satu istilah konsep yang namanya principal agency. Jadi siapa yang menjadi prinsipal, siapa yang menjadi agensi, dan siapa yang sebenarnya memberi uh, uh, memiliki saham, dan siapa yang menjadi manajernya. Nah, kita memang secara sederhana kita bilang bahwa kita yang aparatur sipil negara ini adalah pelayan, dan kepala pelayannya adalah kepala daerah atau menteri dan sebagainya. Namun kepala pelayan pun juga dia juga punya tanggung jawab langsung pada masyarakat atau pada publik. Oleh karenanya mekanisme akuntabilitas itu tidak boleh hanya diatur hanya akuntabilitas secara organisasional, tapi kita perlu mengatur agar pertanggungjawaban yang melibatkan partisipasi publik itu perlu dilembagakan. Memang kita sudah memiliki namanya SAKIP ya, SAKIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana kita secara kuantitatif memberikan pertanggungjawaban berupa laporan dan informasi pada institusi di atas dan kepada masyarakat. Hanya saja feedback dan ruang partisipasi untuk mengontrol dan memberi masukan perbaikan itu masih sangat terbatas. Mungkin itu dulu untuk yang pertama. Siap. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Fokusnya di lingkungan kerja Bapak di Biro Organisasi. Apakah Bapak, menurut Bapak, nilai-nilai dasar ASN yang tadi sudah disebutkan telah sepenuhnya dihayati dan diimplementasikan oleh seluruh pegawai di lingkungan kerja Bapak? Mohon izin, Bapak. Oke, jadi proses internalisasi nilai-nilai dasar PNS itu sekali lagi saya sampaikan sudah berjalan sejak kita masuk dalam organisasi publik ini. Tapi tingkat kadarnya untuk tiap-tiap orang itu berbeda-beda, tergantung bagaimana dia struktur atau sistem itu menstruktur atau membentuk budaya atau moral atau etis. Nilai etis itu menjadi menjadi satu-satunya atau menjadi arah yang sesuatu yang sangat dominan, sehingga memaksakan ASN itu menanggalkan nilai etis individu yang nanti berbenturan dengan nilai publik tadi atau nilai etis organisasi. Adapun strategi-strategi yang dilakukan, memang kita di birokrasi publik itu lebih cenderung atasan akan menjadi role model. Atasan akan menjadi semacam agent of change, atau kalau akan lebih syukur lagi, dia bisa menjadi master of change dan pemimpin atau leader of change itu sendiri, yang akan memaksakan rekan kerja maupun bawahannya sesama pelayan untuk mempercayai atau menjalankan nilai-nilai yang dia coba tunjukkan dalam relasi kerjanya. Kemudian nilai-nilai itu pun kemudian akan lebih mudah bisa dihayati tadi, bila mana nilai-nilai itu menjadi nilai universal yang juga berlaku di luar organisasi, yaitu baik dari sisi agama, dari sisi sosial dan sebagainya, itu sama-sama diyakini sebagai suatu yang menciptakan namanya realitas intersubjektif. Realitas intersubjektif yang tadi membentuk etika publik itu sendiri. Ya, untuk yang kedua demikian ya. Siap. Berikutnya, pertanyaan berikut, Bapak. Kegiatan atau program apa saja yang sepengetahuan Bapak yang dibuat oleh Biro Organisasi dalam meningkatkan komitmen mutu PNS
sehingga dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik? Ya, eh, selain nilai-nilai etis, tentu dalam satu organisasi kita menjalankan yang namanya manajemen kontrol. Manajemen kontrol, dan di situ tentu ada dominasi berupa pendisiplinan bila mana satu atau dua pribadi dalam organisasi itu keluar dari standar-standar etis yang sudah kita sepakati bersama. Dan dalam konteks standar mutu pelayanan, kita juga secara bertahap sedang mengembangkan yang namanya self semacam penilaian organisasi terhadap individu-individu organisasi, baik pengawasan langsung dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan sesama kolega, kemudian juga pengawasan langsung dari citizen sendiri, dari warga masyarakat atau warga negara. Jadi kita sedang menerapkan menuju pada penilaian atau sistem yang bisa menjamin kualitas mutu kita itu melalui pengawasan 360. Pengawasan yang sifatnya 360 derajat. Oke, mungkin itu ya. Siap, Bapak, siap. Pertanyaan berikutnya, Bapak. Apakah pelayanan yang diberikan oleh biro organisasi telah memiliki nilai-nilai etika publik dan memenuhi standar pelayanan yang baik kepada masyarakat? Terima kasih. Mohon dijawab. Baik, jadi khusus untuk biro organisasi sendiri, ruang lingkup pelayanannya tentu sebagai unit supporting staff, lebih banyak ruang lingkupnya berhubungan dengan organisasi-organisasi perangkat-perangkat daerah yang ada di Provinsi NTT. Jadi tidak langsung berhubungan dengan pelayanan pada masyarakat. Tetapi dalam keadaan tertentu juga biro organisasi bertanggung jawab pada kualitas pelayanan publik itu sendiri yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Nah, untuk itu ukuran atau standar dari berhasil tidaknya kita memberikan pelayanan publik dan itu adalah indeks kepuasan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat sendiri atau kalau kita sebagai organisasi yang tidak berhadapan dengan masyarakat pun, customernya kita adalah para aparatur sipil negara dari perangkat-perangkat daerah yang akan mendapatkan pendampingan ataupun mendapatkan informasi dari biro organisasi. Itu kita sediakan semacam kotak kuesioner untuk mengisi tingkat kepuasan mereka. Dari situ kita akan mengevaluasi sejauh mana para customer kita ini puas pada pelayanan kita, dan itu akan menjadi feedback untuk perbaikan kualitas pelayanan. Oke. Tetapi ke depan tantangannya adalah kita perlu memanfaatkan teknologi, ada kemajuan teknologi digital. Jadi saya kira mungkin juga tugasnya Pak Jerry untuk ke depan setelah diklat ini membantu untuk memanfaatkan teknologi digital, mungkin melalui barcode, sesederhana itu, kemudian menggunakan Google Form atau sebagainya supaya lebih cepat, dan apalagi di era pandemi ini kita tidak perlu menggunakan itu paperless ya. Jadi kertasnya itu tidak perlu dicetak dan sebagainya. Jadi itu salah satu proyek perubahan ya mungkin Pak Jerry bisa lakukan di diklat nanti ya. Siap, Bapak. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara yang kira-kira dapat ditempuh menurut Bapak dalam menanamkan sikap anti korupsi pada setiap pegawai yang ada
di lingkungan kerja Bapak, kira-kira langkah apa yang telah dilakukan dalam menanam sikap anti korupsi dan memberantas praktik KKN tersebut? Jadi isu yang paling krusial di tubuh birokrasi adalah berkaitan dengan korupsi ya. Siap. Itu adalah penyakit yang sementara kita perangi bersama. Ya, sayangnya birokrasi publik kita tumbuh dalam budaya paternalistik, dibingkai juga dengan struktur ekonomi politik yang cenderung belakangan ini mengarah pada oligarki, di mana kekuasaan itu didukung oleh para taipan-taipan, para pengusaha, para pemburu rente yang ada di sekitar kekuasaan. Itu karakter rezim politik saat ini di Indonesia di hampir seluruh daerah ya. Kemudian di saat yang sama juga terdapat yang namanya patronase, atau kita ada budaya paternalistik, di mana kita saling seperti sekarang Pak Jerry panggil saya di awal dipanggil Bapak dan sebagainya, itu suatu bentuk penghormatan ketika di satu sosial kita. Tetapi kemudian itu dibawa juga ke birokrasi, birokrasi publik kita memanggil Bapak, Romo atau semacamnya di organisasi. Itu ada positif, ada negatif. Kemudian ada satu lagi yang namanya populisme, di mana kita cenderung ingin mencari sesuatu yang sifatnya sensasi dan membawa akumulasi ketenaran dan sebagainya, dengan cara-cara ada yang positif, ada yang negatif. Nah, tiga ini kemudian membentuk kita di birokrasi publik. Selama ini birokrasi kita menjadi birokrasi yang sangat orientasinya pada pelayanannya pada kekuasaan, tidak pada pelayanan pada masyarakat. Itu yang lagi dilawan saat ini. Kenapa kita harus reformasi? Karena kita ingin agar orientasi kita tidak hanya melayani kekuasaan, tapi harus lebih banyak porsinya pada melayani masyarakat. Makanya penting sekali membangun budaya birokrasi yang baru, yaitu birokrasi melayani. Nah, di tengah upaya itu, kita masih berhadapan dengan penyakit-penyakit rente tadi. Nah, penyakit rente itu diciptakan oleh sistem yang tadi saya sebutkan, dan itu sulit untuk membuat kita ASN maupun para birokrat ini untuk lepas dari kepentingan melayani kekuasaan tadi. Jadi kepentingan melayani kekuasaan itu akan membawa kita pada konflik kepentingan kita. Ketika kita memiliki etis tadi, kita sudah berhasil membangun nilai-nilai dasar, ya nasionalisme, profesionalisme, berintegritas tinggi, punya orientasi akuntabilitas yang tinggi, sudah bisa jadi agen pembaru, dan kita berkontribusi pada upaya tata kelola demokrasi. Tapi sistem politik kita masih dikekang oleh gurita, oligarki, patronase, dan populisme. Itu tantangan yang sangat sulit membuat kita lepas dari jeratan yang namanya proses rente yang berujung pada korupsi tadi. Nah, pertanyaannya bagaimana upaya kita di tengah kesulitan itu? Ya, nilai-nilai tadi itu menjadi benteng integritas. Sekalipun memang kalau saya secara pribadi itu tidaklah mudah bagi mereka, teman-teman kita yang bekerja pada unit-unit yang berhubungan langsung dengan proses rente tadi. Misalkan di ULP, mereka yang ada di bagian perencanaan, mereka yang ada di bagian keuangan, manajer keuangan, mereka yang ada di unit-unit dinas yang mengelola belanja publik untuk misalkan membangun jalan, gedung, dan sebagainya.
atau mereka yang unit-unit yang punya hubungan langsung dengan kebijakan yang berurusan dengan sumber daya alam, keberpihakan kita pada proses soal keuntungan mengeruk sumber daya alam. Di situ selalu akan ada konflik di situ. Kita punya integritas tinggi, tetapi di saat yang sama gurita di level kepala daerah atau menteri itu memaksakan kita untuk mengikuti karena kita orientasi melalui pada kekuasaan. Nah, apa yang harus dilakukan bukan hanya sebatas membangun integritas, itu sudah pasti membangun integritas, tapi perlu ada perbaikan secara struktural. Perbaikan secara struktural itu memang saat ini dilakukan adalah membangun sistem whistleblowing system misalkan, kemudian ya secara secara mainstream mereka juga membentuk namanya aparatur yang pengawasan internal, dan kemudian ada sistem pengawasan yang di area perubahan pengawasan itu cukup banyak dilakukan untuk merubah struktur itu. Namun yang terjadi adalah upaya-upaya itu kemudian dibajak. Sekali lagi dibajak oleh struktur ekonomi politik yang tidak bisa kita reformasi, tidak bisa kita ubah. Nah, itu yang menjadi pertanyaan semua atau pergulatan seluruh ahli public administrasi, seluruh ahli ekonomi, politik, seluruh ahli hukum. Mereka akan selalu termasuk KPK pun sudah tahu bahwa ada penyakit di situ, di struktur ekonomi politik kita itu yang sementara digurita oleh oligarki dan patronase. Tetapi tetap besar harapan kita untuk sekali lagi upaya-upaya struktural itu untuk merubah secara struktural itu bisa tetap dimaksimalkan lagi. Oke, begitu ya, Pak Jiri. Siap, Bapak. Oke, Bapak, hal ini tentu menjadi tantangan dan terdapat juga kendala dan risiko terkait implementasi nilai dasar ASN yang harus kita hadapi dalam kehidupan birokrasi di tempat kerja masing-masing. Sangat menarik membahas hal implementasi nilai-nilai dasar ASN. Tidak sadar, kini kita telah sampai pada akhir sesi wawancara. Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik bahwa pada intinya implementasi nilai-nilai dasar ASN mulai dari akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, dan sikap anti korupsi sangat penting untuk diterapkan dalam birokrasi, dalam kehidupan kita sebagai seorang ASN. Oke, Bapak, dengan ini berakhir sudah sesi wawancara yang saya lakukan bersama Bapak Ronald Slater SSTP. Saya secara pribadi dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktu yang bersedia Bapak luangkan bersama saya. Terima kasih juga untuk pelajaran dan nilai yang Bapak share bersama saya sepanjang sesi wawancara pada pagi hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak untuk kesediaan. Terima kasih Pak Jerry, sukses ya.